Oke, untuk nomor 6, di sini terdapat kubus. Kita gambar dulu kubus. Kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Kemudian terdapat limas HAF, berarti limasnya HACF, berarti permukaan alas limasnya itu ACF. Kita hubungkan dulu ACF. Nah, dihubungkan dengan H ya. H itu sebagai titik puncak. Nah, gitu. Oke, yang ditanya adalah luas perbandingan kubus dengan limas. Ingat, luas permukaan kubus itu 6S kuadrat atau 6 kali luas dari persegi, yaitu S kuadrat. Luas permukaan limas yaitu luas alas ditambah luas limitnya. Nah, alas limas di sini berbentuk apa? ACF, berbentuk segitiga. Segitiganya segitiga apa? Segitiga sama sisi, betul. Dan selimut dari limas ini berbentuk apa? Berbentuk segitiga juga. Segitiganya sama semua. Ada berapa? Ada 3 segitiga. Berarti luas permukaan limas sama seperti 4 kali luas segitiga. Nah, karena segitiganya sama semua, jadi kita hitung 1 luas segitiga saja. Luas segitiga rumusnya adalah setengah kali alas kali tinggi. Nah, karena di sini belum diketahui sisinya, misalkan aja sisinya itu 1 cm gitu ya. Jadi A, B, B, C, C, G itu semuanya sisinya 1 cm. Berarti kalau misalkan kita mau nyari alas dan tinggi dari segitiga, misalkan kita ambil aja segitiga yang mana nih kira-kira yang gampang. Misalkan HAC mungkin ya. HAC. Nah, segitiga HAC. Oke, kita gambar di luar dulu. Ini A, ini H, ini C. Nah, AC itu kan diagonal bidang. Diagonal bidang berarti panjangnya berapa kalau AB-nya 1? 1 akar 2 atau akar 2. Nah, kita tahu HA itu juga diagonal bidang. Berarti HA juga akar 2. HC juga sama, yaitu akar 2. Nah, kalau kita pengen cari tinggi dari segitiga ini, berarti misalkan di sini adalah O. Nah, berarti AO itu berapa? AO itu setengah AC. Berarti AO berapa? Setengah akar 2. Oke. Berarti kalau kita pengen cari tingginya, artinya HO-nya berarti kalau kita pengen cari HO-nya itu gimana? HO sama dengan HA dikurangi AO. Ya, HA-nya akar 2 kuadrat dikurangi AO-nya setengah akar 2 kuadrat. Nah, akar 2 kuadrat 2. Setengah akar 2 kuadrat berapa? Setengah dikali 1/4 dikali 2. Berarti berapa? Coret ya. Jadi setengah. 2 dikurangi setengah. 2 dikurangi setengah adalah
3/2, akar 3/2 atau akar 3 per akar 2. Nah, HO ini sebagai tinggi ya. Berarti alas dari segitiganya apa? Alasnya adalah akar 2. Nah, berarti langsung aja nih kita substitusi ke rumus ya. Karena yang ditanyakan perbandingan, berarti kita buat pembagian atau perperan gitu ya. Berarti luas kubus, luas permukaan kubus per luas permukaan limas. 6S kuadrat, kalau sisinya 1 berarti 6 kali 1 kuadrat. Tadi luas limasnya adalah ini ya, 4 kali setengah kali alasnya adalah akar 2, dikali tingginya akar 3 per akar 2. Oke, 6 kali 1 kuadrat, 6. 4, tulis dulu ya, 4 setengah. Nah, ini sama kan ya? Berarti tinggal akar 3. Coret-coret nih. 4 bagi 2, 2. 6 bagi 2, 3. Berarti 3 akar 3. Nah, karena di jawaban gak ada, berarti harus kita rasionalkan. Berarti kita kali akar 3. Sehingga menjadi 3 akar 3 per 3. Coret-coret. Jadinya akar 3 per 1. Jawabannya adalah E gitu ya. Jawabannya E. Nah, oke, untuk soal nomor 7 yang ditanyain adalah luas daerah suatu kurva yang dibatasi kurva, sumbu X dan garis Y. Garis X sama dengan min 1. Berarti kita harus gambar dulu nih si kurvanya biar kita tahu batas daerahnya itu dari mana sampai mana. Nah, kalau misalkan kita gambar, di sini adalah sumbu X, di sini adalah sumbu Y. Dibatasi oleh X min 1, berarti yang mana garisnya? Nah, garis X min 1 itu ini ya. Kemudian sumbu X artinya ini, dan kurva Y sama dengan X kuadrat min 2. Y sama dengan X kuadrat min 2X. Kalau misalkan Y-nya 0, berarti gimana? X kuadrat min 2X sama dengan 0. X kita faktorkan, berarti X-nya 0 dan X-nya 2. Artinya kurva ini memotong titik X sama dengan 0 dan X sama dengan 2, X sama dengan 0 di sini, X sama dengan 2 di sini ya. Nah, berarti habis itu kita cari titik puncaknya. Nah, titik puncak X atau XP-nya itu kan rumusnya min B per 2A. Berarti berapa? Min 2 per 2, artinya 1. Berarti YP-nya berapa? Kita substitusi ke sini. YP-nya adalah min 1. Maka ini, nah, puncaknya, titik puncaknya di sini ya. Di sini. Berarti kalau gitu kurvanya kan melewati titik 0,0 dan 2,0. Berarti kurvanya kurang lebih seperti ini. Nah, Y sama dengan X kuadrat min 2X. Yang ditanya apa? Luas daerah yang dibatasi oleh kurva, kemudian oleh garis, dan oleh sumbu X. Berarti daerahnya yang ini. Ini min 1 sampai 0. Berarti batasannya nanti integral min 1 sampai 0. Nah, dari mana? Dari si fungsi kurvanya, yaitu X kuadrat min 2X. Jangan lupa dikasih dx. Oke, kita kerjain. Nah, integral X kuadrat berarti 1/3 X pangkat 3. Min 2X berarti min X kuadrat per 2 ya. Berarti 2-nya nanti coret, jadinya tinggal X kuadrat. Batasannya dari min 1, 0. Ya udah, tinggal kita substitusi nih. Kalau gitu kita masukin ini 0, berarti 0.
dikurangi min 1/3 min 1. Jadi jawabannya 4/3. 4/3 apa? A. Jawabannya adalah A. Nomor 8. Nah, nomor 8 ini ada garis singgung kurva, itu persamaan garisnya akar 5x min 5. Nah, ini ada kesalahan ya, jadi soalnya itu harusnya Y sama dengan X akar 5 min X. Gitu. Di titik 4,4 yang memotong sumbu Y di titik A,0 dan memotong sumbu Y di titik 0,B. Maka nilai A tambah B berapa katanya. Nah, untuk soal ini, karena persamaannya dalam bentuk seperti ini, berarti kita buat X-nya masuk ke dalam akar aja nih. Jadi berapa? 5x kuadrat min X pangkat 3. Atau kalau kita tulis dalam bentuk pangkat, X kuadrat min X pangkat 3 per 1/2 pangkat 1/2 gitu ya, karena akar itu pangkat 1/2. Nah, karena ini persamaan garis, berarti kita harus nyari gradiennya dulu. Gradiennya itu kan turunan dari Y, berarti turunan dari Y apa? Langsung aja ya, setengah, terus 5x kuadrat, tetap kita tulis X pangkat 3. Nah, ini kan setengah dikurangi 1, berarti min setengah, dikali sama yang di dalam, turunan yang di dalam yaitu 10x min 3x pangkat 2. Oke, berarti kalau gitu, nah, karena apa namanya, kita kaliin dulu kali ya. Kita kaliin dulu, kalau misalkan min berarti jadinya penyebut gitu ya. Berarti yang di atas tinggal 10x min 3x kuadrat per 2. Nah, ini kan akar, berarti 5x kuadrat min x pangkat 3. Nah, karena si kurva ini melalui titik 4,4, berarti 4,4 kita substitusi ke sini. Berarti kalau gitu jadinya berapa M ya? X-nya itu 4, berarti 10 kali 4, 40 dikurangi 3 kali 16. 3 kali 16 kita tulis dulu. Ini 2 akar 5 dikali 16 dikurangi berapa nih? Tuh, 16 sorry 4 pangkat 3. Ini kan 4 pangkat 2 ya. 40 dikurangi 3 kali 16 yaitu 48. Kemudian di sini 2 akar. Nah, 4 pangkat 3 itu kan 4 dikali 4 pangkat 2. 4 pangkat 2 itu sendiri berapa? 16. Berarti kayak 4 kali 16. Nah, ini kan 5 kali 16 dikurangi 4 kali 16. Berarti tinggal berapa? 16 ya. Nah, berarti 40 kurang 48 min 8, 2 akar 16, 4. Jadinya min 1. Berarti gradiennya adalah min 1. Nah, ingat persamaan garis singgung itu kita hapus dulu. Persamaan garis singgung itu Y min Y1 sama dengan M X min X1. Nah, Y1 sama X1 nya itu siapa? Ya, si 4,4 ini ya, kita masukin lagi. M nya adalah min 1. X min 4. Berarti Y sama dengan min X plus 4 plus 4. Y sama dengan min X plus 8. Nah, katanya si ini itu
memotong sumbu X di titik A, 0. Berarti kalau gitu A, 0. Nah, berarti Y-nya 0 ya. Masukin ke sini 0 tambah min. Cari 0 sama dengan min X-nya itu A. Min A tambah 8. Berarti A-nya 8. Terus dia juga memotong 0, B. 0-nya adalah X, berarti Y-nya B. B sama dengan 0 tambah 8. B-nya 8 juga, berarti A tambah B adalah 8 tambah 8. 16. 16 jawabannya dodol. Nah, nomor 9. Nomor 9 ini perbandingan ya. Jadi katanya ada peserta ujian ya, ada pria dan wanita, ada pria sama wanita. Pria wanita perbandingannya 6:5. Nah, kalau gitu misalkan ini pengalinya adalah X gitu ya, berarti 6X banding 5X. Kemudian diketahui 3 pria dan 1 wanita tidak lulus katanya. Nah, jika perbandingan jumlah peserta pria dan wanita yang lulus, berarti yang lulus itu pria dan wanitanya 9:8 ya. Nah, yang ditanya jumlah peserta yang lulus. Nah, ingat nih, tadi kan katanya yang tidak lulus itu prianya 3, wanitanya 1. Berarti kalau gitu, yang lulus itu pria dikurangi 3 peserta dan wanita dikurangi 1 peserta. Perbandingannya adalah 9:8. Nah, gitu ya. 9:8. Nah, karena pesertanya ada berapa nih? Perbandingan yang pertama 6 sama 5, berarti 6 ditambah 5X ya, atau 6X tambah 5X. Ini aja deh nulis ya. 6X tambah 5X itu 11X, berarti total pesertanya itu 11X. Dan yang nggak lulusnya ada berapa? 1, ini ketiga, ini 1, berarti 4. Nah, yang lulus berarti 11X dikurangi 4 peserta gitu. Nah, X-nya kita nggak tahu nih, jadi kita harus nyari X-nya dulu. Artinya kalau gitu nah, kalau gitu kita langsung hitung nih. Kan perempuan dikurangi 3, yang lulus ya, kita fokus ke yang lulus. Perempuan dikurangi 3, perempuannya itu 6X, berarti kita tulis ulang, P-3, W-1 sama dengan 9/8. P-nya kita ganti sama 6X. 6X min 3 per W-nya 5X, berarti 5X min 1 sama dengan 9/8. Kita kali silang, dapat 48X dikurangi 24 sama dengan 45X min 9, berarti benda ruas 3X sama dengan 15, X-nya 5. Nah, X-nya adalah 5. Tadi yang lulus katanya 11X min 4, kita masukkan X-nya 5. 11 kali 5 dikurangi 4, 55 kurang 4, jadinya 51 orang. Jawabannya adalah C. Oke. Nah, nomor 10. Nomor 10 ini pertidaksamaan trigonometri ya. Perlu kita ingat rumus-rumus trigonometri. Yang salah satunya itu ada Oke. Yang salah satunya itu ada sin 2x. Sin 2x apa rumusnya? 2 sin x cos x. Kemudian cos 2x itu cos x cos kuadrat x min sin kuadrat x. Nah, kalau gitu kita
perhatiin nih, di soal ada cos kuadrat X min sin kuadrat X. Kan sama ya, berarti tinggal kita ganti aja nih yang yang bawah jadi cos 2X. Berarti cos 2X lebih dari sama dengan 0. Nah, kita perhatiin juga yang ini. Ternyata yang atas itu mirip dengan yang ini, cuman kalau ini kan ada duanya. Nah, kalau gitu duanya bisa dong kita pindah ruas aja nih. Jadinya sin X cos X sama dengan sin 2X per 2. Nah, yang atas kita ganti sama sin 2X per 2. Sin 2X per 2 per cos 2X lebih dari sama dengan 0. Oke. Kita, ini kan pembagian ya, berarti bisa kita ubah jadi perkalian. Jadi gimana? Dibalik 1 per cos 2X lebih dari sama dengan 0. Oke, kita kesini. Kita kaliin dulu sin 2X per 2 cos 2X lebih dari sama dengan 0. Ingat sin X per cos X itu apa? Tangen X. Berarti kalau sin 2X per cos 2X adalah tangen 2X. Berarti ini, nah, ini adalah tangen 2X. Tangen 2X per 2. 2-nya kali sama 0 jadinya tangen 2X lebih dari 0. Nah, karena yang ditanyain adalah himpunan penyelesaian, berarti kita harus bikin garis bilangan. Kan katanya dari 0 ya. Dari 0 sampai pi. Nah, batas-batasnya ini berarti kalau kita cari akarnya di sini, yaitu dapat pi per 4 dan pi per 2 juga 3 pi per 4. Nah, kalau gitu kita tinggal cari nih daerah di 0 sampai pi per 4. Coba kita masukin pi per 6 atau 30 ke tangen 2X. Nah, nanti bakalan dapet plus 1 ya, atau nilai tangennya itu 1. Itu berarti daerah ini positif. Kemudian di sini, misalkan kita ambil pi per 3 atau 60. Nah, kalau dicari, berarti nilai tangennya negatif atau negatif 1. Nah, nanti kalian cari juga, ini bakalan hasilnya seperti ini, plus min gitu ya, atau kalau udah kelihatan polanya langsung aja. Nah, karena yang ditanyain lebih dari, berarti kita pakainya yang positif, daerah-daerah yang positif. Nah, karena ini ada sama dengannya, berarti yang ada sama dengannya itu cuman yang sebelah kiri. Nah, kita tulis lagi 0 pi per 4, atau X-nya berada di antara pi per 2 dan 3 pi per 4. Jadi jawabannya adalah A.